Anak itu hanya menatap tanpa ekspresi, lalu berjalan perlahan mendekatinya. Halo, balik lagi bersama aku Jin di sini. Nah, hari ini aku akan membawakan salah satu cerita horor dari salah satu tweet yang terkenal dari New York. Ada yang udah pernah dengar belum? Nah, judulnya adalah Hey David. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ceritanya. Nah, cerita ini datang dari Adam Ellis. Adam Ellis ini dikenal sebagai ilustrator yang bekerja di BuzzFeed. Ia sering menggambar komik dengan gaya humor gelap. Gak ada yang menyangka suatu hari ia menjadi pusat perhatian dunia bukan karena ilustrasi, melainkan karena sebuah kisah menyeramkan di apartemennya. Pada 7 Agustus 2017, Adam menulis sebuah tweet yang sederhana tapi membuat bulu kuduk berdiri. Gini tulisannya. So my apartment is currently being haunted by the ghost of a dead child and he's trying to kill me. Itu jadi pembuka tweet panjang yang dikenal dengan nama Dear David. Di mimpi pertamanya, Adam melihat anak kecil aneh duduk di kursi goyang hijau. Kepalanya penyok seperti bekas kecelakaan. Anak itu hanya menatap tanpa ekspresi lalu berjalan perlahan mendekatinya. Adam panik, ingin bangun, tapi tubuhnya lumpuh. Ia hanya bisa menatap bocah itu sampai akhirnya ia terbangun dengan keringat dingin di tubuhnya. Beberapa malam kemudian, Adam bermimpi lagi. Kali ini muncul sosok gadis kecil yang memperingatkannya. Gadis itu berkata, "Itu David. Kalau kamu ingin berbicara dengannya, mulai dengan kalimat Dear David. Kamu hanya boleh bertanya 2 pertanyaan. Jika kamu menanyakan pertanyaan ketiga, dia akan membunuhmu." Sejak saat itu, Adam percaya ia bukan sekedar bermimpi. Ia merasa benar-benar dihantui. Dalam mimpinya berikutnya, Adam menguji aturan itu. Ia bertanya pada bocah itu, "Dear David, bagaimana kamu bisa mati?" David pun menjawab, "Di sebuah toko, seseorang mendorong rak dan menimpaku." Adam lalu bertanya lagi, "Dear David, siapa yang mendorong rak itu?" David menjawab, "Seorang pria." Lalu Adam tanpa sadar menanyakan pertanyaan ketiga. Apa maksudnya? Tiba-tiba wajah David berubah menjadi marah. Adam pun langsung terbangun. Dari sinilah ia yakin sudah melanggar aturan dan roh itu mungkin akan benar-benar mengganggu hidupnya. Setelah mimpi itu, gangguan aneh mulai terasa nyata. Kucing Adam sering menatap ke arah pintu tengah malam seakan melihat sesuatu dan kadang mereka berbaris dan mengeong bersama, lalu menggaruk-garuk pintu. Adam juga merasakan hawa dingin dan getaran aneh di apartemennya. Nah, suatu malam ia memotret melalui lubang intip pintu. Foto pertama memperlihatkan bayangan samar berdiri di luar. Namun ketika pintu dibuka dan difoto lagi, hasilnya normal. Yang paling menyeramkan adalah ketika Adam mencoba memotret dengan kamera Instax. Foto lorong apartemen terlihat normal, tapi ketika diarahkan ke dalam apartemen miliknya sendiri, hasilnya hitam pekat, seolah ada sesuatu yang menelan cahaya di sana. Adam terus membagikan foto, video, dan ilustrasi ke Twitter. Ia bahkan merekam suara di malam hari yang kadang berisi bunyi aneh, seperti langkah kaki atau dentuman di atas langit-langit. Tweet ini semakin viral hingga jutaan orang menunggu update setiap malamnya. Ada yang percaya, ada pula yang skeptis terhadap cerita ini. Forum-forum di Reddit membedah foto-foto Adam, mencari apakah ada editan atau trik kamera. Namun semakin banyak analisis, semakin banyak pula orang yang merasa takut. Karena meski terlihat sederhana, keanehan di foto-foto itu terasa nyata. Adam kemudian pindah ke unit apartemen lain, berharap semua gangguan berhenti. Namun kucingnya tetap menatap pintu setiap malam, dan ia tetap mengalami mimpi aneh. Tweet pun berlanjut hingga beberapa bulan. Lalu tiba-tiba tweet ini berhenti sekitar akhir 2017. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada akhir. Adam gak lagi membicarakan Dear David dan membuat banyak orang penasaran apakah gangguan ini benar-benar berakhir atau ia memilih untuk diam agar gak semakin parah.
Nah, 4 tahun kemudian kisah ini diangkat ke layar lebar dengan judul Dear David. Film ini dirilis pada Oktober 2023, disutradarai oleh John McPhail dengan August Prew berperan sebagai Adam Ellis. Namun filmnya menuai banyak kritik. Banyak penonton yang merasa horor di treat aslinya jauh lebih menyeramkan dibanding adaptasi filmnya. Meski begitu, ada fakta menarik nih. Nah, kursi goyang hijau di lokasi syuting kabarnya pernah bergerak sendiri. Dan Adam Ellis sendiri muncul sebagai cameo dalam film tersebut, seolah ikut menjaga agar kisah ini tetap hidup. Dear David bukan sekedar kisah horor biasa. Ia adalah contoh bagaimana media sosial bisa mengubah cara ketika bercerita, membuat jutaan orang merasakan ketakutan bersama-sama secara real time. Dan apakah kisah ini nyata atau hanya fiksi yang dikemas dengan cerdik? Kita mungkin gak akan pernah tahu ya. Tapi sekarang coba kalian bayangkan, jika suatu malam kamu bertemu sosok bernama David, apakah kamu berani mengajukan pertanyaan ketiga? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena masih banyak kisah horor yang aku akan bawakan dari tweet-tweet terkenal lainnya. Bye-bye, see you in the next video.